Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nisrina, mahasiswa mata kuliah Evaluasi Gizi Panganan Pengolahan angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Effect of Pectin on the Psychochemical Properties and Crystal Stability of Waxy Rice Starch. Bagian presentasi akan terdiri atas 4 bagian, yaitu pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Beras ketan atau waxy rice merupakan bahan yang umum digunakan pada berbagai produk makanan, terutama makanan Asia seperti tangyuan atau bola nasi ketan, dan zongzi atau pangsit ketan. Di Indonesia sendiri itu penggunaannya untuk rengginang, lupis, dan berbagai macam kue. Pati beras lilin mengandung amilopektin lebih dari 98% dan dianggap sebagai bahan yang baik karena viskositasnya, struktur berporinya, dan stabilitas airnya yang baik. Namun, waxy rice starch ini tidak dapat larut dalam air dingin, memiliki emulsifikasi yang rendah, serta stabilitas mekanis dan stabilitas penyimpanan yang buruk. Menurut penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa campuran pati dengan hidrokoloid dapat meningkatkan sifat asli dari pati dan memperluas fungsinya. Salah satu hidrokoloid berpotensi untuk diteliti lebih lanjut itu ada pektin. Pektin merupakan sejenis polisakarida alami yang banyak terdapat di dinding sel utama dan lapisan tengah dinding sel tumbuhan. Ikatan dasarnya berupa asam degalakturonat yang terhubung dalam rantai panjang dengan ikatan 1,4. Sebagai salah satu serat pangan yang larut dalam air, pektin dapat meningkatkan gerak peristaltik gastrointestinal dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Pektin juga merupakan hidrokoloid yang banyak digunakan dalam industri makanan sebagai pembentuk gel, penstabil, pengemulsi, serta pengental. Oleh karena itu, banyak penelitian telah menggunakan PEC ini untuk memengaruhi sifat fisikokimia dari pati. Contohnya untuk penelitian sebelumnya itu ada diketahui bahwa pektin dapat meningkatkan stabilitas pasta pati jagung, kemudian terbukti dapat meningkatkan penyerapan air pati kacang punggak, serta mengurangi daya kembang dan kelarutannya. Selain itu ada penelitian lain menunjukkan bahwa pektin dapat mengontrol sineresis selama siklus kristal. Sehingga tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi pektin terhadap proses pasting, sifat termal, sifat rheologi, tekstur, dan stabilitas waxy rice starch saat kristal. Kedua ada bahan dan metode. Bahan yang digunakan itu ada tepung beras ketan yang diperoleh dari Kenman Noodle Manufacturing, kemudian pektin yang diekstraksi dari apel, serta beberapa senyawa kimia lainnya. Lalu ada proses isolasi pati beras ketan. Di mana langkah pertama yaitu sejumlah 10 gram tepung beras ketan didispersikan dalam 100 ml NaOH, konsentrasi 0,4% selama 48 jam. Larutan diganti setiap 12 jam. Kemudian suspensi dilewati pada ayakan ukuran 200 mesh dan kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 6000 selama 10 menit. Ketiga, materi abu-abu akan terbentuk di atas lapisan dan kemudian dikerok dan endapannya dicuci 5 kali dengan air deionisasi. Yang keempat, campuran disentrifugasi pada kecepatan 6000 selama 20 menit dan endapan dikeringkan dengan metode freeze drying. Lalu ada sifat pasting. Sebanyak 3 gram waxy rice starch ditambahkan ke dalam wadah aluminium dan kemudian larutan PEC dengan konsentrasi yang berbeda yaitu ada 0%, 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, dan 0,5% dimasukkan ke dalam untuk mencapai berat akhir 28 gram. Kemudian suspensi diseimbangkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 menit dan kemudian dipanaskan hingga 95 derajat Celcius dalam waktu 3,5 menit.
Pasta ditahan pada suhu 95 derajat Celcius selama 2,5 menit. Selanjutnya, sampel panas tersebut didinginkan hingga 50 derajat Celcius dalam waktu 4 menit dan dipertahankan pada suhu tersebut selama 2 menit. Sifat pasting ini diuji dengan alat rapid viscoanalyzer di mana kecepatan pedalnya diatur ke dalam kecepatan 960 rpm dalam 10 detik. Pertama, untuk yang berfungsi untuk membubarkan sampel tersebut atau menguraikan sampel, kemudian pedal disetel ke kecepatan 160 rpm untuk proses analisis sifat pasting. Kemudian pengujian sifat termal. Sifat termal akan diuji dengan alat DSC atau Differential Scanning Calorimeter, di mana langkah pertama sampel waxy rice starch sejumlah 5 gram dalam basis kering ditimbang dan didispersikan dalam 10 ml air suling atau konsentrasi larutan PEC yang berbeda, yaitu ada 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, dan 0,5%. Kemudian campuran diinkubasi menggunakan vortex mixer, lalu dipindahkan ke dalam pan DSC dan disegel. Sampel diseimbangkan pada 4 derajat Celcius selama 12 jam sebelum pengujian, dan pan dipanaskan dari 30 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dengan laju 10 derajat Celcius per menit. Kemudian pengujian sifat rheologi. Pengujian sifat rheologi akan dilakukan dengan alat rheometer, di mana sampel akan dipindahkan ke dalam pot rheometer dan diseimbangkan pada suhu 25 derajat Celcius selama 1 menit sebelum pengujian berlangsung. Pelat yang digunakan sendiri adalah pelat paralel dengan ukuran 40 mm dengan celah 1 mm. Kemudian pengujian dilakukan dengan menggunakan frekuensi sweep test pada suhu 25 derajat Celcius dalam kisaran 0,1 sampai 10 Hz dan tegangan pengukurannya sebesar 1%. Kemudian untuk pengukuran tegangan geser digunakan rumus berikut, di mana K merupakan konsistensi indeks, dan M merupakan indeks aliran dari bahan yang digunakan. Kejernihan pasta diukur dimulai dengan penyiapan sampel yang dipanaskan dalam penanas air mendidih selama 30 menit dan kemudian di vortex osilasi setiap 5 menit. Kemudian sampel dibiarkan dingin hingga mencapai suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius dan kejernihannya diukur pada panjang gelombang 650 nanometer menggunakan spektrofotometer UV 2100. Kemudian sifat tekstur. Pasta yang sudah diukur dengan rapid viscoanalyzer dipindahkan ke dalam gelas plastik dengan penutup di mana ukurannya itu diameternya 30 mm, tinggi 20 mm, dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 1 malam. Sampel diuji pada meja sampel texture analyzer dan kondisi pengujiannya adalah kedalaman kompresi sebesar 10 mm dan waktu antara 2 kompresi adalah 2 detik. Selanjutnya, stabilitas kristal. Pertama, pasta waxy rice starch dengan dan tanpa pektin disiapkan, di mana konsentrasi akhir sampel merupakan 5%. Selari sampel tersebut dibiarkan dingin hingga mencapai suhu kamar. Kemudian dituangkan ke dalam tabung centrifuge yang telah ditimbang sebelumnya untuk mencatat berat totalnya. Kemudian sampel dibekukan pada minus 20 derajat Celcius selama 20 jam, dicairkan pada 25 derajat Celcius selama 3,5 jam, dan disentrifugasi pada kecepatan 5000 selama 15 menit. Supernatan dituang dan ditimbang. Langkah-langkah ini diulang sebanyak 6 kali dan masa tabung centrifuge dicatat setelah setiap siklus. Tingkat sineresis dihitung dengan persentase berat supernatan terhadap berat gel tergelatinisasi, di mana derajat sineresis dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Dan terakhir ada analisis statistik, di mana data dinyatakan sebagai mean,
plus minus standar deviasi dan setiap pengujiannya dilakukan sebanyak 3 kali. Signifikansi statistik dianalisis dengan metode ANOVA menggunakan SPSS 16. Nilai signifikansi ditetapkan pada P kurang dari 0,05. Ketiga, ada hasil dan pembahasan. Pertama ada sifat pasting. Di sini terlihat bahwa konsentrasi pektin 0% merupakan waxy rice starch tanpa penambahan pektin, di mana nilai viskositas puncak dan akhirnya adalah sebesar 3.415,5 dan 2.228,5 centripoise. Di sini juga terlihat penambahan pektin secara signifikan dapat mengubah profil paste atau pasta dari campuran dari waxy rice starch dan pektin. Ketika kandungan pektin meningkat dari 0,1% sampai 0,5%, nilai dari viskositas puncak dan viskositas akhir dari campuran waxy rice starch dan pektin secara bertahap juga meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara molekul pati dan hidrokoloid selama proses gelatinisasi. Interaksi antara pektin dan amilpektin, terutama pada rantai luar panjangnya, menjadi alasan terjadinya peningkatan viskositas. Kemudian ada nilai breakdown. Nilai breakdown sendiri mewakili atau menunjukkan derajat dari disintegrasi granula pati. Di sini terlihat nilai breakdown waxy rice starch murni itu sebesar 1.761 centripoise, dan ketika diberi penambahan pektin, terlihat bahwa nilai breakdown menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh pektin yang mampu menutupi butiran pati seiring dengan meningkatnya konsentrasi pektin, sehingga stabilitas dari campuran juga meningkat dan disintegrasi granula pati dapat diminimalisir. Untuk nilai setback sendiri, nilai setback pada waxy rice starch murni adalah sebesar 574 centripoise, dan ketika diberi penambahan pektin, terlihat bahwa nilai setback mengalami penurunan. Hal ini dapat menyiratkan bahwa pektin dapat menghambat retrogradasi pada pati yang tergelatinisasi. Kemudian untuk pasting temperature tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya persaingan atau kompetisi antara pektin dengan butiran starch dalam menyerap air, yang mana hal ini akan menghambat perluasan atau pengembangan butiran pati dalam meningkatkan suhu penempelan atau pasting temperature. Yang kedua ada sifat thermal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa suhu awal, suhu puncak, suhu akhir, dan entalpi dari waxy rice starch murni secara berturut-turut adalah 65,38 derajat Celcius, 71,63 derajat Celcius, 78,5 derajat Celcius, dan 6,2 Joule per gram. Di mana setelah diberi penambahan pektin, termogram secara bertahap bergeser ke suhu yang lebih tinggi, yaitu suhu puncaknya adalah 72,53 derajat Celcius, 73,92 derajat Celcius, 74,22 derajat Celcius, 74,55 derajat Celcius, dan 74,81 derajat Celcius. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa penambahan pektin secara bertahap dapat meningkatkan suhu awal dari campuran. Secara keseluruhan, pengamatan menunjukkan bahwa penambahan pektin dapat meningkatkan stabilitas termal dari waxy rice starch. Penambahan pektin akan meningkatkan persaingan atau kompetisi antara butiran pati dalam menyerap air, sehingga hidrasi butiran pati akan berkurang dan meningkatkan stabilitas termal dari waxy rice starch. Diketahui juga bahwa struktur pektin mengandung banyak gugus hidroksil yang mana dapat berinteraksi dengan pati untuk membentuk ikatan hidrogen yang stabil, sehingga dihasilkan campuran waxy rice starch pektin yang stabil secara termal. Kemudian untuk nilai delta H sendiri itu menunjukkan
energi yang diperlukan untuk melakukan disosiasi helix, di mana dari pengujian ditunjukkan bahwa nilai delta H-nya mengalami penurunan dari 5,34 menjadi 3,09 Joule per gram, seiring dengan peningkatan kandungan pektin dari 0,1% menjadi 0,5%. Penurunan delta H dapat disebabkan oleh hidrofilitas yang tinggi dari molekul pektin yang mana dapat menurunkan difusi air dalam butiran waxy rice starch sehingga menyebabkan pati mengalami gelatinisasi yang kurang sempurna. Selain itu, interaksi antara molekul pektin dan waxy rice starch juga dapat mengubah gaya coupling antara matriks mikrokristalin dan amorf, sehingga energi yang diperlukan untuk pati tersebut meleleh juga berkurang. Berikut adalah grafik dan tabel hasil pengujian sifat thermal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini awalnya mengalami peningkatan dan nilai delta H-nya mengalami penurunan seiring meningkatnya konsentrasi pektin yang diberikan. Kemudian sifat rheologis dinamis. Nilai modulus dinamis ini digunakan untuk menguji interaksi antara fase terdispersi dan fase kontinu dari bahan dalam beberapa larutan polimer. Secara umum, nilai G dengan satu tanda petik di atas ini atau lebih mudahnya disebut dengan modulus elastisitas mewakili energi yang tersimpan sebagai energi mekanik. Sedangkan G dengan dua tanda petik di atas ini atau modulus viskositas mengukur energi yang dikeluarkan sebagai panas dan sebagian besarnya mewakili viskositas bahan. Berdasarkan hasil pengujian terlihat bahwa semua sampel mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya frekuensi pemindaian dari 0,1 Hz hingga 10 Hz. Selain itu, nilai modulus elastisitas sedikit lebih tinggi dari modulus viskositas. Hal ini menunjukkan bahwa waxy rice starch dan campuran dari waxy rice starch dan pektin memiliki sifat gel yang lemah. Ketika pektin mengalami peningkatan, konsentrasinya mengalami peningkatan, nilai modulus elastisitas dan modulus viskositas dari campuran juga meningkat. Kandungan pektin yang tinggi ini menyebabkan gel menjadi lebih kaku, sehingga jaringan gel dari waxy rice starch berubah dari kental menjadi padat. Selanjutnya ada sifat rheologis steady sheet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seiring meningkatnya laju geser, viskositas dari semua sampel secara bertahap juga menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan pektin secara signifikan mengubah sifat steady rheology dari campuran waxy rice starch dan pektin. Saat kandungan pektin meningkat, ikatan hidrogen terbentuk antara pektin dengan waxy rice starch, di mana pada saat yang bersamaan gugus hidroksil dari pektin akan bersaing dengan waxy rice starch untuk mengikat molekul air, yang kemudian menyebabkan aktivitas air berkurang dan menghambat pergerakan rantai pati. Sehingga viskositas campuran dari waxy rice starch dan pektin juga meningkat. Lalu ada paste clarity atau kejernihan pasta pati. Di sini kita akan mengukur transparansi, di mana transparansi merupakan indikator yang menggambarkan perilaku atau sifat dari pasta pati yang berkaitan dengan transmisi cahaya, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh ukuran partikel, kandungan amilosa, rasio amilosa dan amilopektin, kemampuan mengembangnya, dan derajat residu dari partikel baik yang mengembang maupun yang tidak mengembang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi pasta waxy rice starch murni adalah sebesar 7%, dan ketika diberi
pektin secara bertahap dari 0,1% menjadi 0,5%, nilai transmitansinya menurun secara signifikan dari 6,17% menjadi 1,37%. Transparansi meningkat seiring dengan ekspansi granula pati. Hal ini terlihat dari ketika kadar pektin meningkat, pektin akan semakin membungkus bagian luar pati sehingga menghambat pati dalam menyerap air. Akibatnya, perluasan atau pengembangan butiran waxy rice starch akan berkurang serta mengurangi transparansi dari pasta. Karena yang seperti sudah disebutkan, dari transparansi meningkat seiring dengan ekspansi granula pati. Selanjutnya ada sifat tekstur. Untuk kekerasan, adhesiveness, springiness, kekompakan, dan gumminess dari gel waxy rice starch murni adalah secara berturut-turut sebesar 206,26, 66,51, 1,28, 0,92, dan 114,94. Kekerasan gel dari campuran waxy rice starch dan pektin menurun secara signifikan dari 197,34 menjadi 137,63 seiring dengan meningkatnya konsentrasi pektin. Nilai kekerasan pada pati disebabkan oleh retrogradasi gel pati, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh penataan ulang rantai amilosa dan amilopektin. Oleh karena itu, penurunan kekerasan seiring meningkatnya konsentrasi pektin yang diberikan dapat disebabkan oleh pektin yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan molekul pati atau waxy rice starch sehingga mengganggu pembentukan struktur yang teratur selama proses retrogradasi pati berlangsung. Sifat tekstur selanjutnya ada daya rekat dan gumminess, di mana nilainya juga menurun seiring meningkatnya konsentrasi pektin yang diberikan. Di sini daya rekat berubah nilainya dari 60,05 menjadi 32,78. Untuk gumminess berubah dari 103,98 menjadi 75,06. Penurunan nilai daya rekat dan gumminess akibat meningkatnya kadar pektin ini dapat disebabkan oleh kemampuan pektin dalam menyelimuti molekul pati sehingga mengurangi interaksi hidrofobik antar pati. Interaksi hidrofobik yang rendah ini menyebabkan ketidakhomogenan dan ketidakstabilan dalam struktur jaringan gel. Untuk nilai springiness dan cohesiveness tidak ada perbedaan yang signifikan baik waxy rice starch murni maupun campuran pektin dengan waxy rice starch. Terakhir ada stabilitas kristal. Setelah dilakukan 5 kali atau 5 siklus kristal, sineresis dari waxy rice starch meningkat dari 6,08% menjadi 35,73%. Sineresis campuran dari waxy rice starch dan pektin dengan konsentrasi 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, dan 0,5% secara berturut-turut meningkat dari 5,52% menjadi 25,31%, 4,52% menjadi 20,87%. Kemudian dari 3,41 menjadi 15,76%, dari 2,85% menjadi 10,54%, dan 2,11% menjadi 7,63%.
Proses siklus beku cair atau kristal ini yang dilakukan berulang kali ternyata mendorong pembentukan dan pemisahan fase kristal es dan mempercepat pengikatan-ikatan hidrogen antar molekul sehingga menghasilkan struktur seperti spons dan memudahkan air untuk keluar. Meskipun siklus beku cair atau kristal meningkatkan sineresis campuran dari waxy research dan pektin, namun tampaknya penambahan pektin dapat menghambat peningkatan sineresis campuran dari waxy research dan pektin. Maksudnya adalah kalau kita lihat dari grafik di sini, untuk setiap siklusnya, tingkat sineresis memang mengalami peningkatan dari siklus pertama hingga siklus kelima. Namun jika kita lihat per siklus, maka terlihat bahwa pada waxy rice starch yang diberi pektin dengan konsentrasi 0,5% memiliki persentase sineresis yang paling rendah dibandingkan dengan waxy rice starch dengan pektin yang konsentrasi 0,1%. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kapasitas mengikat air atau menahan air yang tinggi dari pektin yang dapat mencegah pelepasan molekul air dari matriks dan mengontrol pertumbuhan atau pembentukan kristal es. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan hasil menunjukkan bahwa pektin dapat menghambat dehidrasi gel pati selama siklus kristal sehingga dapat meningkatkan kualitas produk makanan berbasis pati. Keempat, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu hasil dari rapid viscoanalyzer menunjukkan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi pektin, maka nilai dari viskositas puncak, viskositas akhir, dan pasting temperature dari campuran waxy rice starch dan pektin juga meningkat. Sedangkan untuk nilai breakdown dan setback-nya menurun. Hasil dari differential scanning calorimeter menunjukkan bahwa penambahan pektin dapat meningkatkan suhu gelatinisasi dan menurunkan entalpi dari gelatinisasi pati. Yang ketiga, tes serologi mengungkapkan bahwa waxy rice starch dan campuran waxy rice starch pektin adalah cairan pseudoplastik, di mana modulusnya meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi pektin. Kesimpulan selanjutnya yaitu parameter tekstur dari waxy rice starch menurun seiring meningkatnya konsentrasi pektin. Untuk analisis kejernihan pasta menunjukkan bahwa penambahan pektin mendorong proses pembengkakan waxy rice starch hingga batas tertentu. Yang terakhir, stabilitas beku cair dari waxy rice starch meningkat seiring dengan penambahan pektin. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Ditunggu kritik, saran, dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas penilaian dan komentar dari teman-teman sekalian atas presentasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut membantu sekali untuk perbaikan selanjutnya. Dan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman. Pertanyaan yang pertama, di antara sifat pasting, sifat thermal, sifat rheologis, dan paste clarity, manakah yang paling menentukan kualitas waxy rice starch? Parameter mana yang perlu diperhatikan agar diperoleh waxy rice starch dengan kualitas baik? Menurut saya, semua parameter yang ada di dalam pengujian ini itu penting dalam menentukan kualitas waxy rice starch, karena masih berkaitan satu sama lain, seperti dalam sifat pasting, sifat thermal, dan stabilitas kristal yang diuji itu
dapat kita gunakan untuk menentukan bagaimana kemampuan gelatinisasi, retrogradasi dari pati, apakah pati dapat mengalami gelatinisasi yang sempurna atau pati tersebut dapat cepat retrogradasi, serta dapat digunakan untuk menilai stabilitas pati saat penyimpanan. Kemudian ada sifat reologis seperti yang sudah dijelaskan. Sifat reologis itu ada kekerasan, gumminess, adhesiveness, dan lain-lain. Itu dapat berfungsi ketika kita ingin melakukan modifikasi pada pati menjadi bahan dengan fungsi tertentu, misalnya glazing, thickening, binding, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika Waxy Research mengalami sineresis? Apakah kualitas dari pati tersebut menurun? Yang pertama, kita mencoba memahami dulu pengertian dari sineresis. Sineresis terjadi disebabkan oleh amilosa yang mengalami retrogradasi, yaitu berikatannya kembali molekul-molekul amilosa satu sama lain. Adanya ikatan yang kuat antara amilosa selama retrogradasi menyebabkan semakin banyaknya air yang terpisah dari gel pati ketika gel pati diletakkan pada suhu ruang. Keluarnya air dalam jumlah besar selama proses retrogradasi menyebabkan sineresis yang tinggi. Maka dapat kita simpulkan bahwa ketika Waxy Research mengalami sineresis, maka kualitasnya juga dapat menurun karena hal tersebut berhubungan dengan stabilitas pati ketika mengalami proses beku cair. Dikhawatirkan ketika sineresisnya tinggi diperoleh sifat psikokimia dan sifat sensoris yang tidak diinginkan. Yang ketiga, apakah ada hubungan antara sifat thermal, sifat pasting, sifat reologi, dan kejenuhan pati terhadap nilai gizi dalam Waxy Research? Apabila ada, bisa dijelaskan bagaimanakah hubungannya? Pada parameter sifat pasting sendiri dijelaskan nilai setback, yang mana nilai setback ini mencerminkan kemampuan retrogradasi pati selama proses pendinginan. Seperti yang kita ketahui, proses retrogradasi pati akan menyebabkan pati menjadi resisten. Nah, apakah pati resisten ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi tubuh itu atau tidak? Nah, itu disesuaikan lagi dengan konsumennya. Apabila orang yang mengonsumsinya menderita penyakit tertentu seperti diabetes atau sedang menjalankan diet tertentu, maka pati resisten akan memberikan efek yang positif karena pati resisten dapat menurunkan kadar gula darah dan menghambat penyerapan nutrisi. Kemudian ada nilai delta H pada pengujian sifat thermal, yang mana nilai delta H ini dapat menunjukkan apakah pati tergelatinisasi dengan sempurna atau tidak. Dan hal tersebut dapat digunakan juga untuk menentukan daya cerna dari pati tersebut. Lalu ada stabilitas thermal dan kristal dari Waxy Research, di mana dapat digunakan untuk menentukan kualitas dari pati. Selain itu, ukuran granula pati saat proses pengembangan diketahui berpengaruh terhadap komposisi bahan yang dikandungnya dan berdampak pada sifat fungsionalnya. Sifat fisikokimia pati yang dipengaruhi oleh ukuran granula itu antara lain ada kristalinitas pati, komposisi amilosa dan amilopektin, serta kandungan lemak dan fosfor. Kandungan mineral pati akan semakin tinggi dengan semakin kecilnya ukuran granula. Begitu juga dengan kadar fosfor. Kadar fosfor dalam pati juga dapat meningkat dengan semakin kecilnya ukuran granula. Pada karakter pembentukan pasta, suhu puncak viskositas semakin tinggi seiring dengan semakin kecilnya ukuran granula pati. Pertanyaan yang terakhir, disebutkan bahwa pektin dapat menghambat retrogradasi. Apa saja dampak yang terjadi jika retrogradasi Waxy Research terhambat? Pertama, retrogradasi sendiri didefinisikan sebagai kemampuan molekul pati untuk mengkristal setelah gelatinisasi. Retrogradasi biasanya menyebabkan penurunan kualitas, karena hal ini masih berkaitan dengan sineresis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sineresis merupakan peristiwa hilangnya air dari dalam bagian pati.
Maka karena hal tersebut, sifat rheologi dari bahan juga berubah. Terjadinya peningkatan kekerasan dan kekakuan pada bahan. Oleh karena itu, apabila retrogradasi waxy rice starch terhambat, maka pati akan cenderung stabil dalam bentuk gelnya dan kualitas pati menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.